Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di materi yang kedua, itu berkenaan dengan sejarah peradaban Islam Indonesia, yaitu masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Di video yang pertama, kita sudah membahas berkenaan dengan saluran-saluran ya tersebarnya Islam ke Indonesia, itu melalui perdagangan, dakwah, perkawinan, ya, pendidikan, tasawuf dan tarekat, kemudian kesenian. Nah, saudaraku sekalian, melalui saluran-saluran itu Islam secara beransur-ansur menyebar, ya. Nah, penyebaran Islam di Indonesia ini secara kasar dapat dibagi dalam 3 tahap, ya. Nah, secara kasar penyebaran Islam di Indonesia itu dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah penyebaran Islam itu relatif di kota pelabuhan, ya. Nah, jadi yang pertama ini, ya, dimulai dengan kedatangan Islam yang diikuti oleh kemerosotan kemudian keruntuhan Majapahit pada abad yang ke-14 sampai ke-15. Nah, pada tahap pertama ini penyebaran Islam ini masih relatif di kota pelabuhan. Tidak lama kemudian Islam itu mulai memasuki wilayah pesisir lainnya dan perdesaan. Nah, pada tahap ini pedagang, ulama-ulama, guru tarekat, wali di Jawa itu dengan murid-murid mereka memegang peranan penting. Nah, mereka memperoleh patronase, ya, dari penguasa lokal, dan dalam banyak kasus penguasa lokal itu penguasa lokal juga ikut berperan dalam penyebaran Islam. Nah, Islamisasi tahap ini sangat diwarnai aspek tasawuf, ya, meskipun aspek hukum syariah juga tidak diabaikan. Hal ini, ya, karena Islam tasawuf dengan segala penafsiran mistiknya itu terhadap Islam dalam beberapa segi tertentu cocok dengan latar belakang masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh asketisme, ya, Hindu, Buddha, dan sinkretisme kepercayaan lokal. Nah, juga karena tarekat-tarekat sufi ini cenderung bersifat toleran terhadap pemikiran, ya, dan praktek tradisional, walaupun sebenarnya bertentangan dengan praktek ketat, ya, unitarianisme Islam. Nah, Islam pada mulanya itu mendapatkan kubu-kubu terkuatnya di kota-kota pelabuhan. Nah, sekaligus jadi ibu kota kerajaan seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota-kota pelabuhan pesisir Jawa. Nah, Islam pada dasarnya adalah urban ataupun perkotaan. Waktu itu Islam memang sedang maju dan jaya. Nah, proses Islamisasi Nusantara berawal dari kota-kota. Di perkotaan itu sendiri Islam adalah fenomena istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual Islam atas perlindungan resmi penguasa yang disusul kemunculan tokoh-tokoh ulama, ya, semacam Hamzah Fansuri, Samsuddin Sumatrani, ya, ada Nuruddin Al-Raniri dan lain-lain, ya. Nah, ada juga Abdurrahman Singkal di kerajaan Aceh dan Wali Songo di kerajaan Demak. Nah, tokoh-tokoh ini mempunyai jaringan keilmuan, ya, yang luas baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga menjadikan Islam Indonesia bersifat internasional. Nah, saudara sekalian, kota pelabuhan yang juga menjadi istana kerajaan yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam itu didatangi murid-murid yang nantinya akan menjadi dai-dai yang menyebarkan Islam, ya, lebih lanjut ke daerah-daerah lain.
Kota pelabuhan juga menjadi pusat penggemblengan kader-kader politik sebagaimana diterangkan terdahulu ya, yang kelak akan menjadi raja-raja Islam pertama di kerajaan-kerajaan baru. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua itu penyebaran Islam terjadi ketika VOC makin mantap menjadi penguasa di Indonesia. Jadi VOC ini merupakan bentukan Belanda ya, serikat dagang yang ingin menyaingi kegiatan dagang di wilayah Asia. Nah, sebenarnya pada abad ke-17 VOC baru merupakan salah satu kekuatan yang ikut bersaing dalam kompetensi dagang dan politik di kerajaan Islam Nusantara. Akan tetapi pada abad ke-18 VOC ini berhasil tampil sebagai pemegang hegemoni politik di Jawa dengan terjadinya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang memecah Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Nah, perjanjian tersebut menjadikan raja-raja Jawa tidak mempunyai wibawa karena kekuasaan politik telah jatuh ke tangan penjajah pada waktu itu. Sehingga raja menjadi sangat tergantung kepada VOC ini ya. Campur tangan VOC terhadap keraton makin luas termasuk masalah keagamaan. Nah, peranan ulama di keraton terpinggirkan ya. Oleh karena itu, ulama keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan sambil memobilisasi petani membentuk pesantren dan melawan kolonial ya. Seperti kasus Syekh Yusuf Al-Makassari ya, itu sejarahnya. Nah, yang ketiga ataupun tahap ketiga yaitu terjadi pada awal ke-20 ketika terjadi liberalisasi kebijaksanaan pemerintah Belanda. Nah, ketika pemerintah Belanda mengalami defisit yang tinggi akibat menanggulangi 3 perang besar, yaitu perang Diponegoro ya, perang Paderi dan perang Aceh pada waktu itu, Belanda mengangkat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch ya dengan tugas meningkatkan produktivitas. Nah, untuk itu ya gubernur tadi itu memperkenalkan sistem tanam paksa yang mengharuskan petani itu membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian yang dipaksakan. Nah, mulailah rakyat berkenalan dengan berbagai tanaman untuk perdagangan internasional ya. Nah, sehingga terjadi revolusi ekonomi di Jawa. Bergeserlah pengaruh penguasa tradisional yaitu kepala adat karena desa kini langsung berhubungan dengan sistem pemerintah kolonial pada waktu itu. Ekonomi uang diperkenalkan yaitu dengan didirikannya pabrik-pabrik. Sistem ekonomi yang disebut ekonomi liberal ini dimulai tahun 1870. Nah, pada masa ini kekuasaan elit lokal merosot hanya sebagai mandor penanaman ya. Nah, untuk keperluan ekonomi liberal, prasarana fisik dibangun ya, perkebunan besar, irigasi, transportasi kereta api di Jawa dan Sumatera ya, pengangkutan laut, pelabuhan-pelabuhan baru dibangun di Tanjung Priuk pada tahun 1893. Dibangun pula sarana non fisik berupa sarana pendidikan untuk memenuhi perekonomian Belanda. Nah, kondisi ini menimbulkan orientasi politik etis tahun 1901 dengan slogan kaum liberal. Nah, meningkatkan kemakmuran dan kemajuan rakyat tanah jajahan ya pada waktu itu. Nah, tentunya dalam perkembangannya sistem pendidikan yang semula untuk memenuhi perangkat birokrasi kolonial kemudian melahirkan elit baru. Nah, intelektual modern yang bahkan mengancam kolonialisme itu sendiri, mereka tampil sebagai para nasionalis yang anti kolonial yang menciptakan terbentuknya bangsa baru Indonesia di atas tumpukan kesatuan etnis lama. Nah, bersamaan dengan usaha politik etis ya, dilancarkan upaya menjinakkan Islam agar tidak tampil sebagai pengancam kekuasaan. Muncul di dunia internasional Islam dinamika Islam berupa
kosmopolitanisme, rasa satu dunia, yang mula-mula tumbuh di Timur Tengah, yang kemudian mengilhami munculnya dinamika Islam itu di Indonesia. Nah, dominasi politik dan ekonomi kolonial itu memporak-porandakan bangunan struktur tradisional. Ya, juga mendesak golongan sosial pribumi yang dengan sistem ekonomi uang pelaksanaan pajak makin memperberat rakyat pada waktu itu. Nah, hal ini menimbulkan kegoncangan dan menumbuhkan gerakan protes. Rakyat kembali lagi mencari pemimpin non formal, yaitu para kiai dan para ulama yang menjadi tumpuan dan harapan mereka pada waktu itu. Nah, ketika goncangan semakin menumpuk, meletus menjadi perang kelanjutan dari gerakan protes. Apalagi ulama juga mencemaskan pengaruh kebudayaan asing. Oleh karena itulah ulama tampil memimpin gerakan melawan Belanda dan birokrat tradisional. Di antara gerakan protes rakyat Jawa itu adalah misalnya gerakan Syarif Prawiro Sentono alias Ahmad Sleman di Jogja pada tahun 1840. Kemudian gerakan Kiai Hasan Kiai Hasan Maulana di Cirebon 1842. Kemudian gerakan Ahmad Hasan di Rembang 1846. Ada juga gerakan Cilegon 1888. Nah, peranan ulama dalam pesantrennya itu semakin meluas ke pedalaman dengan membuka pesantren-pesantren baru. Nah, pemukiman baru, islamisasi itu lebih lanjut. Nah, di samping itu juga mengirim murid-murid atau putranya ke Timur Tengah untuk memperdalam keagamaan. Sementara di Timur Tengah muncul usaha-usaha reformasi dan kosmopolitanisme Islam. Ya, ketika para santri ini pulang membawa pemikiran-pemikiran baru. Nah, mereka telah menjadi ulama muda yang mendirikan organisasi-organisasi di perkotaan. Nah, ketika kegelisahan rakyat petani pribumi tetap ada, kembali lagi Islam menjadi tumpuan harapan. Kalau dahulu pemimpin mereka adalah sultan dan ulama, selanjutnya dipimpin oleh bangsawan yang didukung kiai atau ulama. Namun, kemudian gerakan protes yang dipimpin kiai petani semuanya itu gagal. Muncul harapan baru terhadap ulama-ulama muda yang membuat organisasi-organisasi di perkotaan dengan ruang lingkup nasional. Nah, penyebaran Islam yang dulu dilaksanakan atas harapan yang berwatak religio magis itu telah diganti oleh organisasi-organisasi yang mempunyai ideologi yang merupakan perumusan strategis dan sistematis dari aspirasi keislaman. Nah, dalam konteks ini Islam itu merupakan peletak dasar bagi nasionalisme di Indonesia. Nah, inilah tahapan-tahapan islamisasi ya yang kalau kita kaji sejarahnya. Insya Allah kelanjutan materinya akan Bapak sambung di video yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.